Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Lady Trisistia Syarifah dengan NIM 112110344. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester susulan pada mata kuliah berpikir kritis. Kami diperintahkan untuk memberikan tanggapan terkait pemaparan visi dan misi calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat di debat perdana debat Pilkada TV One. Seperti yang kita ketahui, debat perdana Pilgub Jawa Barat digelar oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat secara terbuka bagi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat pada Pilkada serentak tahun 2024. Debat ini diikuti oleh 4 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, di mana pasangan urut nomor 1 ada Bapak Acep Adang Ruhiyat dan Ibu Gita Lisdwina Tarina. Paslon nomor urut 2 ada Bapak JJ Wiradinata dan Bapak Ronald Surapraja. Paslon nomor urut 3 yaitu ada Bapak Ahmad Syaihu dan Bapak Ilham Habibi. Kemudian yang terakhir ada paslon nomor urut 4 yaitu ada Kang Deddy Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan. Nah, tema yang diusung dalam debat perdana Pilgub Jawa Barat tersebut adalah membangun Jawa Barat menuju masyarakat digital yang sejahtera dan berdaya saing global. Debat kali ini menjadi momen penting bagi kita sebagai warga Jawa Barat untuk memahami visi, misi, dan solusi yang ditawarkan oleh para calon pemimpin kita. Dalam video ini, saya akan memberikan ulasan, pandangan, serta analisis terhadap gagasan yang akan disampaikan selama debat oleh calon wakil gubernur dan calon gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kami pasangan Jabar Bahagia dengan pengalaman dan komitmen yang kuat, siap menghadirkan visi besar yaitu Jawa Barat Bahagia Lahir Batin. Sebuah visi yang mengutamakan keseimbangan antara kesejahteraan fisik dan spiritual. Visi Jawa Barat Bahagia Lahir dan Batin merujuk pada falsafah sebuah Sunda yaitu cager, bager, pinter, dan singer dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Misi kami adalah membahagiakan seluruh masyarakat Jawa Barat tanpa terkecuali. Karena menurut kami sejatinya adalah bahagia itu hidup dalam nilai Pancasila yang membawa ketakwaan dan akhlak mulia. 2. Masyarakat yang berdaya, berbudaya, aman, dan sejahtera. 3. Lingkungan hidup yang lestari bagi generasi masa depan. 4. Ekonomi yang adil dan produktif bagi semua lapisan masyarakat. 5. Pemerintahan yang bersih, inovatif, dan melayani masyarakat. 7. Harmoni dalam kebijakan, harmoni dalam keberlanjutan, dan harmoni dalam keadilan untuk semua. Kami pasangan Jabar Bahagia akan menghadirkan trilogi pembangunan Jabar Bahagia. Ini merupakan strategi khusus untuk membahagiakan masyarakat Jawa Barat. Kami akan membangun pelayanan sosial dasar. Baik, waktu habis. Terima kasih. Jangan Berikutnya, lupa bahagia. habis, waktu habis. Baik, yang pertama saya akan memaparkan visi dan misi dari paslon nomor urut 1 yaitu Bapak Acep Adang Ruhiyat dan Ibu Gita Lisdwina Tarina. Mereka merupakan pasangan dari Jabar Bahagia dengan pengalaman dan komitmen yang kuat. Visinya yaitu Jabar Bahagia Lahir dan Batin. Visi ini mengutamakan keseimbangan antara kesejahteraan fisik dan spiritual. Nah, visi Jabar Bahagia Lahir dan Batin ini merujuk pada falsafah Sunda yaitu rujuk, bager, pinter, dan singer dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Misinya yaitu yang pertama membahagiakan seluruh masyarakat Jawa Barat tanpa terkecuali. Menurut mereka ini sejatinya adalah bahagia itu hidup dalam nilai Pancasila yang membawa ketakwaan dan akhlak yang mulia. Yang kedua, masyarakat yang berbudaya aman dan sejahtera. Ketiga, lingkungan hidup yang lestari bagi generasi masa depan.
4. Ekonomi yang adil dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, pemerintahan yang bersih, inovatif, dan melayani masyarakat, serta yang terakhir adalah harmoni dalam kebijakan, keberlanjutan, keadilan untuk semua. Mereka pun memaparkan akan menghadirkan trilogi pembangunan Jabar Bahagia yang merupakan strategi khusus untuk membahagiakan masyarakat Jawa Barat, akan membangun pelayanan sosial dasar. Tanggapan saya mengenai paslon nomor urut 1 ini, mereka positif dan inspiratif, di mana mereka menonjolkan nilai-nilai luhur seperti falsafah Sunda dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dari masyarakat Jawa Barat. Kemudian mereka juga komitmen terhadap masyarakat, yaitu fokus pada pembangunan kesejahteraan fisik, spiritual, budaya, lingkungan, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang menunjukkan komitmen kuat terhadap kebutuhan masyarakat Jawa Barat secara holistik. Nah, kemudian mereka juga memiliki strategi yang jelas dengan penyebutan trilogi pembangunan Jabar Bahagia. Hal ini menunjukkan adanya rencana strategis yang terarah. Kemudian mereka memiliki strategi yang jelas dengan penyebutan trilogi pembangunan Jabar Bahagia, di mana hal ini menunjukkan adanya rencana strategis yang terarah meskipun rincian implementasinya belum dikaji secara lanjut dan belum diberikan pemaparan secara terperinci. Narasi mereka ini dapat menekankan pentingnya membangun manusia Jawa Barat yang bahagia, seimbang secara fisik dan spiritual dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera secara holistik, dengan bahagia lahir dan batin mencakup keseimbangan antara kesejahteraan material berupa ekonomi dan spiritual berupa ketakwaan dan akhlak. Kemudian berkarakter dan berkualitas sejalan dengan filosofi Sunda, yaitu rujuk, bager, pinter, dan singar, yang berarti rekonsiliasi, berbudi baik, cerdas, dan tangkas. Ini menggambarkan kualitas individu ideal yang menjadi dasar masyarakat berkarakter. Kemudian berbudaya dan aman, yaitu menghormati kearifan lokal dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian berwawasan lingkungan, di mana mereka akan menjaga kelestarian lingkungan demi generasi yang akan datang. Adil dan inklusif, yaitu menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dan yang terakhir adalah progresif, di mana pemerintahan yang bersih dan inovatif untuk melayani masyarakat secara optimal. Misi yang ditegaskan oleh mereka yaitu bahagia dalam nilai Pancasila, yaitu menghubungkan kebahagiaan dengan nilai-nilai luhur yang mendorong masyarakat untuk berakhlak mulia serta bertakwa. Kemudian kesejahteraan berbudaya, maksudnya adalah membangun masyarakat yang aman dan menjaga tradisi serta berbudaya lokal. Kemudian kelestarian lingkungan yang dipaparkan, yaitu memberikan jaminan keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam. Kemudian ada ekonomi adil, tadi yaitu mengutamakan keadilan dalam pembangunan ekonomi sehingga semua lapisan masyarakat dapat tetap produktif. Kemudian pemerintahan bersih dan inovatif, yaitu memastikan tata kelola pemerintahan transparan dan melayani dengan inovasi yang baik. Kemudian ada kebijakan berkeadilan, yaitu menciptakan harmoni dan berkelanjutan dalam berbagai aspek pembangunan. Kemudian mereka menyebutkan trilogi pembangunan Jabar Bahagia. Menurut saya, strategi ini memiliki kemungkinan dengan meliputi 3 pilar utama yang belum dijabarkan secara spesifik, tetapi berfokus pada pelayanan sosial dasar, yaitu penekanan pada pemenuhan kebutuhan utama masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses layanan publik. Tambahan dari saya, yaitu program dan visi misi seperti ini sangat baik jika didukung oleh rencana aksi yang rinci, realistis, dan terukur. Keberhasilan akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2, silakan Bapak JJ Wiradinata dan Bapak Ronald Surapraja untuk menyampaikan visi misi selama 2 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Jawa Barat yang saya cintai, yang saya banggakan, para pasangan calon hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Pasangan JJ Ronald memahami betul bahwa masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang ada di kabupaten kota yang berjumlah 27
yang dipimpin oleh Bupati dan Wali Kota. JJ Ronald memahami betul kemajuan Jawa Barat. Kesejahteraan Jawa Barat adalah kemajuan kesejahteraan kabupaten kota di Jawa Barat. Sebaliknya, persoalan kabupaten kota, kemiskinan, pengangguran adalah persoalan Jawa Barat. Disparitas, gap kemajuan kabupaten satu dengan kabupaten lain, kota satu dengan kota lain adalah persoalan Jawa Barat. Oleh karena kesempatan yang berbahagia ini tentu ruang konsolidasi, ruang komunikasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten kota harus dibuka seluas-luasnya. Bupati dan gubernur harus jadi kesatuan yang utuh. Paradigma sekarang, bupati mencari gubernur untuk mendapatkan akses pembangunan. Dengan segala dinamikanya, kalau JJ Ronald mendapat mandat, maka JJ Ronald akan turun ke kabupaten kota untuk berkoordinasi konsep, berkoordinasi program, sehingga ketepatan kebijakan akan berjalan dengan baik. Itulah yang namanya Jabar untuk semua. Bukan hanya pemerataan yang akan terwujud. Baik, terima kasih waktu Anda. Selanjutnya ada paslon nomor urut 2 yaitu Bapak JJ Wiradinata dan Bapak Ronald Surapraja. Mereka memahami betul bahwa masyarakat Jabar adalah masyarakat yang ada di kabupaten kota berjumlah 27 yang dipimpin oleh Bupati dan Wali Kota. Nah, mereka juga memahami kemajuan Jawa Barat, kesejahteraan Jawa Barat merupakan kemajuan kesejahteraan kabupaten kota di Jawa Barat. Persoalan kabupaten kota, kemiskinan, dan pengangguran adalah persoalan Jawa Barat. Disparitas gap kemajuan kabupaten satu dengan kabupaten lain merupakan persoalan Jawa Barat. Ini yang dipaparkan oleh mereka. Oleh karena itu, mereka ingin memberikan kesempatan dan ruang konsolidasi, ruang komunikasi antara pemerintahan Jawa Barat dengan pemerintahan kabupaten kota harus dibuka seluas-luasnya. Bupati dan gubernur juga harus jadi kesatuan yang utuh. Paradigma sekarang, bupati mencari gubernur untuk menempatkan akses pembangunan dengan segala dinamikanya. Jika JJ dan Ronald mendapatkan mandat, akan turun ke kabupaten dan kota untuk berkoordinasi langsung konsep program sehingga ketepatan program akan berjalan dengan baik. Tanggapan saya di sini yaitu mereka menyebutkan kesatuan antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Mereka memahami bahwa Jawa Barat adalah kumpulan dari 27 kabupaten atau kota yang dipimpin oleh bupati dan wali kota. Kemajuan dan kesejahteraan provinsi ini tidak bisa dipisahkan dari kemajuan dan kesejahteraan masing-masing kabupaten atau kota. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi maksudnya dan pemerintah daerah ini menjadi hal yang paling krusial. Kedua, mereka menyebutkan persoalan bersama. Persoalan yang disebutkan di sini seperti kemiskinan, pengangguran, disparitas antar wilayah, kemudian kesenjangan pembangunan bukan hanya tanggung jawab kabupaten atau kota, tapi juga tanggung jawab provinsi. Dengan begitu, semua pihak harus bekerja sama dalam mencari solusi dari hal tersebut. Kemudian ada paradigma baru. Mereka menyoroti perlunya mengubah paradigma hubungan antara bupati dan wali kota dan juga gubernur. Dalam pandangan mereka, hubungan tersebut seharusnya tidak sekedar menjadi ajang akses untuk mencari akses pembangunan, tetapi harus didasarkan pada koordinasi erat dan juga konsolidasi konsep serta program pembangunan yang akan dijalankan. Kemudian mereka menyebutkan pendekatan proaktif, di mana jika mereka diberi amanah, maka mereka akan berkomitmen secara langsung dan turun ke kabupaten atau kota untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang akan dihadapinya. Dengan demikian, program yang dirancang dapat lebih tepat sasaran, kemudian akan berdampak positif juga terhadap masyarakat Jawa Barat nantinya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen untuk membangun kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, kabupaten, dan kota.
Dengan pendekatan yang lebih proaktif, mereka ingin lebih memastikan lagi bahwa pembangunan di Jawa Barat ini bersifat inklusif, merata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di tiap-tiap daerahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati KPUD Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat, dan Forkopimda Jawa Barat, serta masyarakat Jawa Barat yang saya cintai, saya banggakan. Saya Ahmad Syaihu, berasal dari Cirebon, di samping sekolah umum SD, SMP, SMA, alhamdulillah saya bisa menikmati Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Setelah itu melanjutkan ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN. Pasangan ASI memiliki visi membangun Jawa Barat yang silih asah, silih asih, dan silih asuh untuk Indonesia maju berkelanjutan. Melalui visi ini kami ingin membangun Jawa Barat dengan prinsip masyarakat Jawa Barat sendiri. Kata anak milenial hari ini, inilah prinsip kolaborasi. Kolaborasi akan kami lakukan dengan pemerintah pusat, sehingga kemajuan Jawa Barat akan mengantarkan kepada kemajuan Indonesia. Obsesi kami, Indonesia emas akan dimulai dari Jawa Barat emas. Oleh karena itu kami akan tegak lurus dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan visi inilah kami optimis bisa menerbangkan Jawa Barat. Silakan Pak Ilham untuk melanjutkan. Nepangken Abdi Ilham Akbar Habibie, putra sulung Presiden Republik Indonesia ketiga Pak B.J. Habibie. Saya lahir besar di Jerman Barat, sekarang saya ada di Jawa Barat. Saya TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-Lilin pun semuanya di Jerman Barat. Dan sekarang saya di Jawa Barat, dan insya Allah kita bisa bersama-sama membangun ini lebih baik. Saya mengenakan 2 jam tangan. Kiri itu mengenang Bapak, ini Bapak waktu meninggal mengenakan jam ini, yang kanan itu saya sendiri. Ini adalah teknologi, ini iman dan takwa. Kurang lebih begitu kita mau membangun. Baik, waktu habis. Kemudian dari paslon nomor urut 3 yaitu Bapak Ahmad Syaihu dan Bapak Ilham Akbar Habibie yang merupakan putra sulung Presiden Indonesia ketiga yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Bapak Ahmad Syaihu ini berasal dari Cirebon ya. Beliau sekolah di Pondok Pesantren Cirebon dan melanjutkan pendidikan tingginya di Sekolah Akuntansi STAN. Visi dan misi mereka yaitu membangun Jawa Barat yang silih asah, silih asih, dan silih asuh untuk membangun Indonesia yang berkelanjutan. Nah, melalui visi ini mereka akan membangun Jawa Barat dengan prinsip masyarakat Jawa Barat sendiri. Nah, menurut anak milenial, inilah konsep kolaborasi yang akan mereka lakukan, yaitu dengan kolaborasi pemerintah pusat, sehingga kemajuan Jawa Barat akan mengantarkan kepada kemajuan Indonesia juga. Obsesi dari mereka yaitu Indonesia emas akan dimulai dari Jawa Barat emas. Oleh karena itu, mereka akan tegak lurus dengan pemerintahan Presiden Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dengan visi ini, mereka akan optimis bisa menerbangkan Jawa Barat. Tanggapan saya mengenai ini yaitu dimulai dari asal dan latar belakang pendidikan beliau. Disebutkan bahwa Bapak berasal dari Cirebon dengan latar belakang dari pondok pesantren dan menunjukkan pendidikan keislamannya, kemudian sekolah di Sekolah Tinggi STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Hal ini juga menonjolkan kredibilitas akademis dan pengetahuan di bidang keuangan beliau ya. Kemudian dari visi dan misinya, mereka menyebutkan visi misinya yaitu silih asah, silih asih, dan silih asuh. Di mana hal ini merupakan filosofi Sunda yang berarti saling belajar, saling menyayangi, dan saling menjaga satu sama lain. Ini mencerminkan pendekatan berbasis kolaborasi, harmoni, dan kepedulian dalam membangun masyarakat Jawa Barat untuk menjadi Jawa Barat yang lebih baik lagi ke depannya. Mereka juga ingin membangun Indonesia yang berkelanjutan dan dimulai dari Jawa Barat dengan prinsip masyarakat lokal sebagai dasarnya. Nah, prinsip kolaborasi mereka ini yaitu prinsip kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci dalam strategi mereka. Mereka mengakui pentingnya sinergi antara daerah dan pusat untuk mencapai kemajuan yang lebih besar lagi ke depannya. Mereka juga memiliki obsesi terhadap Indonesia emas, di mana mereka ingin memulai Indonesia emas ini dimulai dari Jawa Barat emas terlebih dahulu.
Indonesia Emas ini mengacu pada visi Indonesia menjadi negara maju dan makmur yang diharapkan dimulai dari keberhasilan Jawa Barat. Kemudian dukungan terhadap Presiden Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto. Mereka menyampaikan mereka berkomitmen untuk selalu mendukung kebijakan dan arahan dari pemerintahan Presiden Indonesia yaitu Pak Prabowo Subianto sebagai presiden atau figur politik utama. Mereka juga menegaskan loyalitas politik sebagai bagian dari strategi pembangunan. Nah, narasi ini menggarisbawahi cita-cita besar dengan pendekatan yang mencakup kearifan lokal, kolaborasi strategi, dan visi nasional untuk membawa perubahan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, seluruh rakyat Jawa Barat dimanapun berada. Tanah Sunda, tanah Jabar adalah tanah yang diciptakan saat Tuhan tersenyum. Tanah ini memiliki karakter subur, makmur, gemah, ripah, repeh rapi. Tetapi seluruh dimensi yang dimiliki oleh tanah Jawa Barat ini tak akan mencapai derajat kemuliaan manakala tidak dikelola secara istimewa. Maka visi pembangunan Jawa Barat istimewa adalah meletakkan kerangka dasar bahwa tanah Jawa Barat adalah tanah yang harus dimuliakan oleh pemimpin dan rakyatnya. Ada 4 kerangka dasar yang akan kami kembangkan dalam membangun Jawa Barat, yaitu visi papat kalimat tunggal sebagai wujud filosofi dasar kesundaan dan filosofi pembangunan kekinian. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengintegrasikan pendidikan dari mulai TK sampai perguruan tinggi dengan kerangka tujuan mewujudkan manusia pancawaluya, yaitu manusia yang cager, bager, bener, pinter, jeung singer, mi indung kawapu, mi bapak kajaman, pindah cai, pindah tampian. Yang kedua adalah meningkatkan kerangka ekonomi yang memiliki nilai-nilai investasi dan keadilan, mendorong sektor ekonomi kerakyatan dengan membangun ekosistem ekonomi pedesaan dan perkotaan. Yang ketiga, membangun postur birokrasi yang kuat, yang berfungsi melayani dan produktif. Yang keempat, meningkatkan infrastruktur yang terintegrasi dari mulai desa sampai kota, sehingga terhindar dari disparitas pembangunan antara utara dan selatan, desa dan kota, yang pada akhirnya pembangunan ini bisa mewujudkan masyarakat yang gemah, ripah, repeh, rapi, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak, tidak pagirang-girang tampian. Terima kasih, inilah visi yang dapat kami sampaikan. Baik Bapak, terima kasih, waktu Anda sudah habis. Baik, terima kasih. Kemudian ada pasangan nomor urut 4 yaitu Bapak Deddy Mulyadi dan Bapak Erwan Setiawan. Mereka memaparkan visi dan misi mereka dengan jelas dan terperinci ya di dalam video, meskipun waktunya kurang untuk mereka menjelaskan lebih detail lagi itu. Mereka menyampaikan bahwa tanah Sunda merupakan tanah Jabar yang diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum, karena tanah di Jawa Barat ini memiliki karakter yang subur, makmur, gemah, ripah, repeh, rapih. Tetapi seluruh dimensi yang dimiliki oleh tanah Jawa Barat ini tidak akan mencapai derajat kemuliaan jika tidak dikelola secara istimewa. Maka visi dari misi mereka yaitu untuk pembangunan Jawa Barat istimewa adalah meletakkan kerangka dasar bahwa tanah Jawa Barat merupakan tanah yang harus dimuliakan oleh pemimpin dan rakyatnya. Ada 4 kerangka dasar yang mereka sampaikan yang akan dikembangkan dalam membangun Jawa Barat, yaitu visi papat kalimat tunggal sebagai wujud filosofi dasar kesundaan dan filosofi pembangunan kekinian. Mereka menyampaikan yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengintegrasikan pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi dengan kerangka tujuan mewujudkan manusia pancawaluya, yaitu menjadi manusia yang cager, bager, bener, pintar, jeung siger. Mi indung kawagu, mi bapak kajaman, pindah cai, pindah tampias. Yang kedua, mereka ingin meningkatkan kerangka ekonomi yang memiliki nilai-nilai investasi dan keadilan, mendorong sektor ekonomi kerakyatan dengan membangun ekosistem ekonomi pedesaan dan perkotaan. Yang ketiga, membangun postur birokrasi yang kuat yang berfungsi untuk melayani dan produktif.
Kemudian yang keempat ada meningkatkan infrastruktur yang terintegrasi mulai dari desa hingga kota, sehingga terhindar dari disparitas pembangunan antara utara dan selatan, desa dan kota, yang pada akhirnya pembangunan ini bisa mewujudkan masyarakat yang gemah ripah, repeh rapih, kacai jadi salwi, kadarat jadi salogap, tidak pagirang-girang tampian katanya. Pernyataan yang mereka paparkan pada debat Cagup-Cawagup ini mencerminkan visi dan rencana pembangunan Jawa Barat yang berakar pada nilai-nilai yang berbudaya Sunda dan berorientasi pada pembangunan modern. Mereka menjelaskan tanah Sunda sebagai tanah yang memiliki anugerah dari Tuhan. Nah, Jawa Barat digambarkan oleh mereka ini sebagai tanah yang subur dan makmur, sebuah berkah yang harus dimuliakan oleh pemimpin dan rakyatnya. Nah, pendekatan ini menunjukkan penghargaan terhadap sumber daya alam yang ada di Jawa Barat, kemudian dan nilai historis yang ada di Jawa Barat tersebut. Visi misi pembangunan Jabar Istimewa mencerminkan komitmen untuk menjadikan Jawa Barat sebagai daerah yang unggul dengan membangun masyarakat dan infrastruktur berdasarkan nilai-nilai lokal atau nilai kesundaan yang harmonis dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian mereka memiliki 4 kerangka pembangunan. Yang pertama yaitu peningkatan sumber daya manusia, di mana mereka akan mengembangkan manusia unggul, yaitu Pancawaluya, yaitu sehat, cager, berakhlak baik, bager, kemudian benar, cerdas, pintar, dan terampil atau singer. Filosofi Mi Indung Kawagu, Mi Bapaka zaman ini mengajarkan keseimbangan antara menghormati tradisi dan beradaptasi dengan kemajuan. Kemudian ada ekonomi berkeadilan, yaitu menekankan pada pemberdayaan ekonomi berbasis lokal melalui investasi yang adil dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di pedesaan dan perkotaan. Kemudian, birokrasi yang melayani, yaitu pemerintahan yang akan dirancang untuk lebih melayani masyarakat dengan efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Kemudian ada infrastruktur yang terintegrasi, yaitu menutup kesenjangan pembangunan antara desa dan kota serta wilayah utara dan selatan, sehingga akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Menurut saya, pendekatan yang mereka bawakan ini yaitu sangat relevan dan strategis, mengingat bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi terbesar dan wilayah yang beragam, dengan menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya manusia, ekonomi, birokrasi, dan infrastruktur secara menyeluruh. Visi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di masyarakat Jawa Barat. Namun, implementasi visi ini membutuhkan suatu konsistensi kebijakan, yaitu kerangka dasar harus diiringi dengan kebijakan yang berkelanjutan terlepas dari perubahan kepemimpinan yang akan terjadi tersebut. Kemudian selain itu adalah partisipasi dari masyarakat, di mana rakyat perlu dilibatkan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program mereka. Kemudian ada pemerataan anggaran dan sumber daya alam. Agar visi ini dapat dijalankan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang tertinggal di Jawa Barat. Jika hal ini berhasil diterapkan, visi ini bisa menjadi model pembangunan daerah berbasis budaya lokal yang sukses, sekaligus meningkatkan daya saing Jawa Barat di tingkat nasional dan internasional. Menurut saya, ideologi dari Kang Deddy Mulyadi ini sangat cemerlang untuk merubah perubahan kerja nyata, sehingga sangat cocok untuk Gubernur Jawa Barat karena sudah mencakup 3 hal, yaitu etikabilitas, intelektualitas, dan elektabilitas, di mana ketiga istilah ini sering digunakan dalam konteks penilaian terhadap individu, khususnya dalam dunia politik, dunia kepemimpinan, atau dunia profesional. Nah, saya akan menjelaskan etikabilitas. Maknanya yaitu kemampuan atau tingkat integritas seseorang dalam memegang nilai-nilai etika dan moral. Ini mencerminkan apakah seseorang itu dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat. Pentingnya bagi pemimpin yaitu untuk menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap prinsip moral yang berlaku. Tanpa etikabilitas ini, kepercayaan masyarakat akan sulit untuk diperoleh atau untuk didapatkan kepercayaan masyarakat itu sulit.
Kemudian yang kedua ada intelektualitas, di mana hal ini merupakan intelektual atau kecerdasan seseorang dalam berpikir, menganalisis, dan memahami berbagai hal secara mendalam dan logis. Hal ini mencakupi kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, seorang pemimpin atau profesional yang memiliki intelektualitas yang tinggi mampu mengambil keputusan yang baik dan bijak berdasarkan fakta, data, dan analisis yang baik. Mereka juga cenderung memiliki visi misi yang jauh ke depan. Kemudian yang ketiga ada elektabilitas, yaitu tingkat keterpilihan seseorang dalam suatu pemilihan, khususnya dalam konteks politik. Elektabilitas ini mencerminkan popularitas, penerimaan, dan daya tarik seorang kandidat di mata publik atau konstituen. Pentingnya bagi pemimpin yaitu menjadi tolak ukur utama dalam keberhasilan kampanye politik. Kandidat dengan elektabilitas yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilihan tersebut. Hubungan dari ketiganya, hubungan dari elektabilitas dan intelektual sebagai dasar elektabilitas, yaitu elektabilitas ini seringkali dipengaruhi oleh etikabilitas dan intelektualitas. Pemimpin yang jujur, bermoral, dan cerdas cenderung lebih dipercaya maksudnya dan disukai oleh masyarakat. Ketidakseimbangannya itu tingginya elektabilitas tanpa diiringi etikabilitas dan intelektualitas dapat menyebabkan krisis kepemimpinan setelah mereka terpilih. Sebaliknya, seseorang dengan etikabilitas dan intelektualitas yang tinggi tetapi rendah elektabilitas mungkin kesulitan mendapatkan posisi yang akan diinginkan. Nah, ketiga aspek ini saling melengkapi dan penting dalam menilai kualitas seorang pemimpin atau individu di bidang apapun. Kombinasi ideal adalah seseorang yang memiliki etikabilitas tinggi, intelektualitas unggul, dan elektabilitas yang kuat. Dari keempat pasangan calon tersebut, kita dapat menilai mereka memiliki visi dan misi yang baik dan bagus dalam kemajuan Jawa Barat untuk masa depan. Dari keempat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, dengan mereka memaparkan visi dan misi mereka, kita dapat menilai bahwa semua pasangan calon wakil gubernur dan calon wakil gubernur itu ingin melakukan yang terbaik untuk Jawa Barat. Dalam setiap visi dan misi mereka terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing serta keunggulannya masing-masing. Menurut saya, visi dan misi dari Kang Deddy Mulyadi ini lebih unggul di antara visi misi ketiga paslon yang lain, karena mereka memiliki tiga sifat yang tadi saya jelaskan, yaitu etikabilitas, intelektualitas, dan elektabilitas yang kuat. Sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.